Baiklah, sambil menunggu rekan-rekannya semua bergabung, mungkin kita bisa mulai acaranya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas join kembali di webinar kita yang keempat, sesi terakhir ini ya. Pada webinar kali ini, temanya banyak diminati anak muda, biasanya di kalangan muda, khususnya mahasiswa, yaitu strategi sukses di usia muda. Dan narasumbernya sendiri sudah banyak kita kenal ya, sudah kita tahu semua. Dosen, terus ketua, khususnya mahasiswa STIM di sisi pasti udah tahu semua nih. Pak Ferli Ardi, Eskom MTI MOS. Oke, sorry, MOS. Dia adalah CEO, dosen, speaker, konten kreator, praktisi. Wah, banyak nih. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ferli Ardi, Eskom MTI akan sedikit berbagi nih tentang ilmunya, gimana meraih kesuksesan di usia muda. Wah, keren nih. Di sini mungkin rekan-rekan semua banyak yang minat ya. Dan siapkan pertanyaan yang jitu ya buat rekan-rekan semua. Oke, mungkin itu saja. Karena udah mulai siang nih waktunya, udah mulai mepet juga waktunya. Mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Ferli Ardi mengisi materi. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Kepada Bapak Ferli Ardi, Eskom MTI MOS, dipersilahkan waktunya. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. Terima kasih untuk Saudara Moderator Imam Rahmat Eskom. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan berbagi sebenarnya ya. Di sini sifatnya bukan mengajari atau menggurui, tapi saya sifatnya adalah berbagi pengalaman apa yang telah saya jalani selama ini ya. Jadi perjalanan saya sampai saya bisa sampai saat ini. Oke, sebelum saya masuk ke materi, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bergabung di webinar ini ya dengan permintaan tema strategi sukses di usia muda. Saya sapa dulu kawan-kawan dosen dari STIMIK Dian Cipta Cendekia Kota Bumi, kemudian juga ada dari beberapa perguruan tinggi lain. Tadi saya lihat ada senior saya, ada Ibu Hana, dan kawan-kawan yang tergabung di Zoom dan juga yang tergabung di channel YouTube STIMIK di sisi Kota Bumi. Oke, sebenarnya materi ini sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang namanya sukses itu tolak ukurnya memang sedikit sangat luas ya. Artinya tidak bisa kita batasi. Oke, tapi saya mencoba berbagi untuk kurang lebih 1 jam ke depan saya akan sharing bagaimana meraih sukses di usia muda. Ya, oke. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Ferli Ardi yang sudah disampaikan atau yang sudah diperkenalkan oleh saudara moderator tadi. Banyak hobi saya yang saya jalani selama ini karena menurut saya dengan hobi kita bisa berkreasi, bahkan dengan hobi yang baru kita bisa menemukan hal-hal yang baru, bisa mencari sesuatu yang baru, ya ada tantangan tersendiri sehingga dengan hobi kita bisa menggapainya nanti di ujung sana. Ya, kenapa saya tampilkan profesi baru saya ya sebagai
konten kreator, mungkin saya sedikit mulai melangkah ke dunia YouTube ya. Kenapa ya? Karena dunia sekarang tidak bisa kita bendung informasinya, tidak bisa kita bendung jangkauannya. Jadi siapa yang bisa beradaptasi, itulah yang bisa bersaing. Oke, kita, nah ini perkenalan diri saya, ini kurikulum vitae saya ya banyak profesi. Menurut saya profesi itu adalah sebuah tanggung jawab besar, ya, sebuah tanggung jawab besar di mana kita harus menjalankannya sepenuh hati. Kita menjalankannya harus dengan enjoy ya, supaya goalnya nanti akan tercapai. Ya, saya punya profesi, saya sebagai CEO, saya punya software host ya yang bernama Transcorp Solution. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih ini di tahun kedua kami. Ya. Di tahun kedua kami, sehingga Transcorp Solution selalu berkembang dengan permintaan stakeholder ataupun rekan kami. Saya juga berprofesi sebagai dosen, saya sebagai dosen tetap di STIM Media Cipta Cendekia Kota Bumi. Ya, saya juga speaker, saya juga senang dengan yang namanya sharing knowledge, berbicara. Ya. Kemudian, ini yang saya sampaikan tadi, saya punya hobi baru sebagai konten kreator. Ya, bermain dengan dunia YouTube, atau bahasa keren sekarang ya YouTuber. Tapi saya belum mau disebut seorang YouTuber karena memang ilmu saya masih sangat minim. Ya, saya juga berproses sebagai praktisi. Awal mula saya sebagai karir di dunia profesi tahun 2012, saya menjadi ketua program studi sistem informasi. Kala itu usia saya kurang lebih di usia 25 tahun. Ya, jadi saya jadi ketua program studi sistem informasi di usia 25 tahun. Tidak lama kemudian jadi kepala LPPM, ya. Kemudian jadi pembantu ketua 1 di tahun 2015. Ya, di tahun 2017 sampai saat ini diamanahi menjadi ketua STIM Media Cipta Cendekia Kota Bumi. Saya agak sedikit bahas tentang jabatan ketua. Jabatan ketua di level sebuah perguruan tinggi adalah jabatan tertinggi untuk level sekolah tinggi. Jadi kalau misalkan di akademi ada yang namanya direktur, kalau di universitas ada yang namanya rektor. Jadi yang namanya ketua itu sejajar dengan rektor dengan direktur. Ini sebuah jabatan ataupun amanah yang bukan mudah ya untuk dijalani, tapi sebuah tantangan yang besar, sebuah impian yang besar, sebuah situasi dan kondisi yang besar yang memang harus kita jalani. Kalau saya bergabung dengan kawan-kawan aktivisi, kawan-kawan organisasi perguruan tinggi, mungkin saya termasuk ketua yang memang usianya relatif sangat muda dibandingkan dengan kawan-kawan semua. Biasanya level perguruan tinggi itu sudah berada di usia 40 tahun ke atas. Sedangkan saya pada saat tahun 2017 usia saya kurang lebih masih di 37 tahun. Ya. Di 32 tahun. Ya, jadi saya menjadi ketua itu di usia 32 tahun. Ya, selanjutnya saya sebagai merintis sama kawan-kawan dengan software host yang disebut dengan Transcorp Solution tahun 2018 sampai sekarang. Ya, mencoba untuk mendirikan sebuah channel namanya TCS Channel Indonesia. Ya, silakan kawan-kawan nanti bisa searching di YouTube, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Sudah ada beberapa video yang rilis. Ini organisasi saya bergabung di Aptisi Lampung.
Saya bergabung juga di Aptikom Lampung, saya juga tergabung di Kooperatif Indonesia. Nah, ini identitas saya, media sosial saya, Instagramnya nama saya sendiri, @ferliardi, tanpa underscore. Kemudian Facebook saya juga Ferli Ardi. Selanjutnya YouTube saya adalah TCS Channel Indonesia. Ya, YouTube TCS Channel Indonesia memang dikelola oleh Transcorp Solution di bawah naungan saya sendiri sebagai kontennya. Oke, kita masuk ke materi. Pertanyaannya, siap sukses di usia muda. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, seharusnya kita menjawab kata siap. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sukses itu adalah sebuah tujuan, ya, sebuah ketercapaian atau sebuah goal. Biasanya kalau kita bepergian tanpa tujuan, akhirnya kita akan berputar-putar di jalan saja, ya. Jadi tidak ada muaranya. Tapi ketika kita memiliki sebuah tujuan, ketika kita memiliki sebuah arah, goal, ya kita akan selalu konsisten dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi kalau ada yang bertanya, siap sukses di usia muda, lalu jawab dengan kata siap. Ya, hanya 4 huruf, tapi maknanya sangat luas. Jadi ketika kita dikatakan siap sukses, kita harus katakan siap. Usia berapa? Nah, ada pertanyaan berikutnya. Mau usia berapa kita sukses? Usia 20, usia 23, 24, 25, 30, 40, atau 50? Ya, ya rata-rata kita ambil saja. Kalau saya ambil rata-rata orang sukses itu, orang menggapai sebuah tujuannya rata-rata di usia 25 tahun. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Boleh kita hitung bersama. Kita biasanya masuk kelas 1 SD itu di usia 6 atau 7 tahun. Kalau misalkan kita ambil rata-rata kita masuk SD 6 tahun, berarti kita selesai di usia kurang lebih 12 tahun. Kemudian kita masuk sekolah menengah pertama, SMP. Baik SMP, MTS, atau yang sederajat. Ditambah 3 tahun, jadi 15 tahun. Usia 15 tahun. Tamat SMP kita masuk ke SMA, SMU, atau SMK yang sederajat. Tambah 3 tahun. Jadi kurang lebih kita sudah usianya berapa? 18 tahun. Ya, tamat SMA, kita tamat sekolah, kita di usia 18 tahun. Terus kita lanjut ke perguruan tinggi. Ya, kita ambil rata-rata perguruan tinggi yaitu S1. Untuk lulus dari S1, dari serasa 1, minimal 7 atau 8 semester. Kita ambil rata-rata misalkan 8 semester, yaitu 4 tahun. Jadi kalau misalkan kita tadi lulus di usia SMA 18 tahun, 18 tambah 4. Ya, kurang lebih 22 tahun. Nah, biasanya kawan-kawan semua, ini kalau kuliah yang tepat waktu 22 tahun, kita sudah selesai. Kalau nggak tepat waktu 23 tahun. Kalau nggak tepat waktu 24 tahun. Maksimal 14 semester. Ya, lebih dari 14 semester ya resikonya adalah DO. Jadi bagi kawan-kawan yang terutama mahasiswa yang sudah di penghujung, ya, yang sudah di penghujung semester, ya silakan selesaikan segera perkuliahannya. Jadi kita berada di usia 22 tahun selesai kuliah. Di sini saya sampaikan 25 tahun kita sukses. Artinya apa? Artinya kita ada 3 tahun. Ya, ada 3 tahun kesempatan kita untuk menggapai sebuah kesuksesan. Apa yang akan kita kerjakan setelah kita kuliah? Apa yang akan saya lakukan setelah kita selesai kuliah? Kalau kita berpikirnya setelah kuliah. Tetapi kalau misalkan kita berpikirnya di semester 2 atau di semester 3, kita sudah berpikir apa yang saya akan lakukan ketika selesai kuliah. Artinya apa? Artinya tidak sampai 25 tahun kita sudah sukses. Jadi kalau misalkan kita kuliah masuk di usia 19 tahun, kemudian di usia 19 tahun kita sudah memikirkan bagaimana saya sukses di usia 25 tahun,
Berarti kawan-kawan semua ada 6 tahun, ya, ada 6 tahun untuk menggapai sebuah kesuksesan, ya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau misalkan kita kuliah masuk di tahun ke-19, usia 19, ya, kemudian targetnya di tahun 25 tahun saya sukses, berarti ada 6 tahun kita bisa menggapai kesuksesan. Waktu 6 tahun itu waktu yang cukup panjang, ya. Menurut saya waktu yang cukup panjang, waktu yang bisa kita lakukan banyak hal. Ya. Asal kita kreatif, asal kita produktif. Ya. Ada mungkin kawan-kawan kenal dengan sosok sepak bola dunia. Ya, dia julukannya adalah CR7, CR7. Ya, CR7 ini menurut saya sebuah sosok legenda hidup yang akan melegenda di kemudian hari. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Seorang Cristiano Ronaldo lahir di kota Portugal, kurang lebih kalau tidak salah itu lahir di tahun 1985. Ya, 1985, artinya seusia saya. Ya, jadi kalau sekarang kurang lebih usianya 35 tahun. Ya, Februari 1985. Tolong dikoreksi jika saya salah ya. Di usia 8 tahun, orang tuanya yang memang latar belakang kehidupannya kategori miskin karena ayahnya sebagai tukang bersih-bersih atau ya bisa dikatakan buruh di sebuah klub. Kemudian ibunya juga seorang juru masak. Artinya seorang Cristiano Ronaldo itu memang latar belakang ekonominya di bawah rata-rata, bisa dikategorikan miskin. Karena ada kisah di usia pada saat sekolah, Cristiano Ronaldo dipecat dari sekolahnya karena membangkang dengan gurunya. Karena menurut Cristiano Ronaldo, gurunya tidak bisa menghormati dia. Ya, di situ ada sedikit gap antara guru dan Cristiano Ronaldo. Di usia 8 tahun, ya, di usia 8 tahun, Cristiano Ronaldo sudah masuk sekolah sepak bola. Mulai dari sekolah sepak bola yang ada di Portugal, kemudian masuk ke ya, klub profesionalnya Sporting Lisbon, kemudian juga masuk ke di 2003 dia masuk ke Manchester United karena dilirik oleh seorang legenda pelatih dunia Sir Alex Ferguson yang memang kita tahu semua. Pada saat itu bakat Cristiano Ronaldo memang sudah bisa dilihat oleh seorang pelatih level dunia. Kita tarik kesimpulan ya. Dari usia 8 tahun kemudian sampai Cristiano Ronaldo mendapatkan gelar pertamanya sebagai pemain terbaik di dunia yaitu tahun 2008. Artinya di situ ada rentan waktu yang cukup panjang. Ya. Cristiano Ronaldo lahir tahun 1985, menjadi pemain terbaik pertama kalinya di tahun 2008. Ya, jadi kalau kita tarik dari lahirnya, di usia 23 tahun Cristiano Ronaldo mendapat julukan pemain terbaik. Pemain terbaik dunia levelnya. Bukan Indonesia, bukan Asia, tapi adalah dunia. Artinya apa? Artinya butuh waktu, ya, butuh proses. Makanya kenapa saya sampaikan rata-rata kalau mau menggapai sebuah kesuksesan itu di usia 25 tahun. Ya. Tujuan kita harus sudah tercapai. Ya, kalau kita meleset dari 25 tahun kita belum ada progres dalam sebuah perjalanan hidup kita, tanda tanya besar kepada diri kita. Apa yang salah? Apa yang meleset dari strategi kita? Nah, itu yang harus kita pikirkan semua. Artinya, mulai dari perjalanan lahir sampai menggapai sebuah kesuksesan, ada sebuah proses. Ya. Proses itu yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Proses itu yang harus kita lewati dengan susah, dengan sulit. Ya. Kenapa? Karena saya yakin dengan sebuah proses, dengan sebuah ketekunan, ada sesuatu yang ada di depan sana. Ya, jadi kita simpulkan untuk slide ini, target bagi kawan-kawan yang sedang kuliah 25 tahun
Di usia 25 tahun kita sudah bisa menggapai sebuah ketercapaian, sebuah kesuksesan. Oke, selanjutnya ya, apa itu sukses? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya sukses itu maknanya sangat luas. Kita mau melihat dari sudut pandang apa dulu? Kita mau melihat dari sisi apa dulu? Baru kita bisa simpulkan sebuah kesuksesan. Ya, tapi kalau menurut bahasa, sukses adalah sebuah kemampuan hidup. Ya, sukses adalah sebuah kemampuan hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, dengan melakukan apa yang paling kita nikmati dan dikelilingi dengan orang yang kita kasihi. Ya, ini ada beberapa padanan kalimat yang memang harus kita pecahkan satu persatu. Setiap manusia punya keinginan. Ya, setiap manusia punya kebutuhan. Ya, setiap manusia punya tujuan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju dalam hidup kita. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah memiliki sebuah tujuan, sudah memiliki sebuah keinginan, tinggal bagaimana kita menjalani sebuah prosesnya. Ya. Ketika keinginan kita tercapai, ketika keinginan kita sudah terpenuhi, kebutuhan kita sudah terpenuhi, kita nikmati tidak? Ya. Kalau kita tidak bisa menikmatinya, ya kita belum bisa masuk kategori sukses secara keseluruhan. Maaf ngomong, ada orang yang memang secara finansial rezekinya bagus, asetnya banyak, uangnya banyak. Tetapi belum tentu bisa menikmati secara sepenuhnya. Ya, mungkin saja orang yang bersangkutan ada gangguan dalam dalam kesehatannya. Ya, biasanya kalau orang sudah punya penyakit, nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, nggak boleh makan C. Menikmati tidak? Silakan dijawab masing-masing. Kemudian jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Ya. Tidak berada di sebuah lingkungan keluarga yang baik, yang sehat. Kalau itu tidak lengkap dalam sebuah ritme kehidupan, itu tidak bisa masuk dalam kategori sebuah kesuksesan. Ya, jadi kawan-kawan semua, pendengar semua, baik di aplikasi Zoom maupun di aplikasi YouTube, mari kita tanya dalam diri kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dalam sebuah kehidupan, apa yang kita jadikan sebuah tujuan dalam kehidupan. Kemudian silakan dinikmati dan cintailah orang-orang yang kita kasihi. Kenapa? Dengan kita berada di sebuah keluarga yang mengasihi kita, rasa bahagia itu akan timbul dengan tersendirinya. Banyak orang yang mendoakan kita, banyak orang yang care dengan kita, banyak orang yang mensupport kita, terutama kedua orang tua kita, ya, karena orang tualah yang paling berperan penting dalam karir kita, dalam perjalanan hidup kita. Bisa kita bayangkan rata-rata orang yang sukses itu orang yang memang bisa menghargai kedua orang tuanya. Orang yang memang bisa memposisikan kedua orang tuanya lebih dari segalanya. Jadi kalau misalkan kita di usia-usia sekarang belum merasa berhasil, kok sulit mencapai sebuah tujuan, bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Tanyakan dalam diri kita masing-masing. Ya, itu adalah makna dari sebuah kasih sayang, ya, kasih sayang keluarga. Keterlibatan kita dengan keluarga. Ya, itu silakan nanti kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Oke, selanjutnya rahasia suksesnya adalah saya membuat beberapa kategori rahasia suksesnya. Pertama adalah mindset, cara berpikir, cara pandang. Mindset ini kalau dikatakan dasar atau namanya tabiat seseorang bisa kita kategorikan seperti itu.
Ya, artinya karakter, attitude, mindset yang sehat. Kita harus memiliki sebuah pikiran yang positif. Harus menjaga emosional kita. Kita hidup tidak sendiri. Kita bersosial. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang support, ada yang tidak support. Itulah sebuah kehidupan. Tapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita menyikapi setiap sebuah permasalahan. Ya. Kalau misalkan kita menyikapi masalah itu besar, maka masalah itu akan besar. Tapi kalau misalkan masalah besar kita sikapi dengan sebuah solusi, maka masalah apapun pasti ada solusinya. Ya. Ada apa namanya, pepatah likuli syai'in da'in. Setiap sesuatu pasti ada perkaranya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Ketika kita menggapai sebuah masalah, jangan fokus di masalah, tapi fokus di solusinya. Itu adalah mindset. Ya. Positive thinking itu sesuatu hal yang memang harus kita miliki. Agar apa? Agar kita menjalani hidup ini dengan enjoy, ya, dinikmati. Karena kalau hidup tidak dinikmati, apa yang sudah kita capai selama ini ya akan terasa sia-sia. Ya. Setelah mindset, kemudian yang berikutnya adalah berpikir besar. Ya, saya sampaikan berpikir besar, contohnya seperti ini. Kita dulu, atau saya dulu, ketika saya sedang sekolah, saya berpikir bagaimana saya mendapat nilai yang tertinggi. Bagaimana saya meraih hasil ujian yang tertinggi. Bagaimana saya menggapai ranking 1 atau ranking pertama di antara kawan-kawan saya satu kelas. Itu yang selalu saya pikirkan, yang selalu kita pikirkan selama ini. Padahal ketika kita berpikir hanya satu tujuan kecil itu akan sulit kita untuk menggapai sebuah kesuksesan. Sementara orang-orang di luar sana yang seusia kita sudah mulai berpikir bagaimana saya meraih kesuksesan ketika saya selesai sekolah. Misalkan di sini adalah sekolah SMU atau SMA. Jadi tidak berpikir lagi bagaimana saya ranking 1, bagaimana saya bisa mendapat nilai yang terbaik. Tapi dia mulai berpikir bagaimana saya bisa meraih sebuah kesuksesan setelah saya SMA. Artinya apa? Artinya berpikirnya lebih luas. Ya. Kalau seseorang sudah berpikir lebih luas, seseorang sudah berpikir lebih maju dari kita, jangankan hal yang kecil, hal yang besar saja sudah terpikirkan oleh dia. Nah, itu silakan kawan-kawan semua mulai berpikir lebih luas lagi, mulai berpikir lebih besar lagi, sehingga kita tuh bisa berpikir jauh lebih, melangkah lebih jauh untuk berpikir yang lebih luas lagi. Jadi kita berpikir jangan terkotak-kotak, oke? Sekali lagi berpikir jangan terkotak-kotak, tapi biasakan otak kita berpikir, kalau menurut saya berpikir secara lompat-lompat. Jadi kalau misalkan otak itu saya ibaratkan sebuah hard disk, ayo kita petakan, kita partisikan. Di dalam otak kita berpikir A, kita berpikir B, bahkan kita sudah bisa berpikir Z. Nah, itu salah satu poin kedua bagaimana kita bisa menggapai sebuah kesuksesan di luar sana. Berikutnya adalah fokus, berpikir fokus. Oke, ini bagian terpenting. Ketika kita punya fokus, berarti kita ingin menggapai sebuah tujuan. Oke, ketika kita berpikir fokus, berarti kita ingin bisa menggapai sebuah tujuan. Fokus, konsisten, ya, hampir sama, ya. Fokus, konsisten. Kerjakan sesuatu dengan fokus, kerjakan sesuatu dengan konsisten. Jangan lelah ketika kita belum menghasilkan sesuatu. Ya, kalau menurut saya, bekerja itu tidak hanya semata-mata
untuk mencapai sebuah finansial, ya, untuk menggapai sebuah keuangan yang baik. Kalau menurut saya, karena kalau menurut saya, ketika kita bekerja dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan fokus, maka yang namanya finansial, yang namanya keuangan pasti akan datang dengan tersendirinya. Oh, ada yang menyangkal, oh tidak mungkin Pak, nggak bisa uang datang dengan tersendirinya. Oke, saya ilustrasikan lagi. Begini, ketika seseorang bekerja di sebuah perusahaan, ya anggap saja seseorang tersebut seorang sales, ya yang biasa menjualkan barang-barangnya, ya barang-barang perusahaan atau produk-produk yang ada di perusahaan. Ketika seseorang sales fokus untuk menjual barang-barangnya, ya, untuk menyebarluaskan barang-barang yang ada di perusahaan dengan yang sudah ditargetkan oleh sebuah perusahaan, maka si seorang sales akan mendapat sebuah bonus, ya kan? Jadi kalau misalkan sales itu penjualannya mencapai sebuah target, ya maka perusahaan akan memberikan sebuah bonus ke sales tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil. Si sales fokus menjual barang, uang datang dengan sendirinya. Kemudian, ketika penjualan sales itu grafiknya selalu menaik, maka jabatan menanti. Ya, jadi kita fokus di kerjanya, kita fokus di tujuan kita, bukan kita fokus di dampaknya. Kalau kita fokus di dampaknya, kita bekerja tidak sepenuh hati. Datang ke kantor, absen, duduk sebentar, sore nanti pulang lagi. Datang ke kantor, ambil barang, jual seala kadarnya, pulang ke kantor, nanti absen lagi. Fokus menjalani pekerjaan, tapi bukan fokus untuk menjalani sebuah rutinitas, tapi bukan fokus untuk menjalani sebuah pekerjaan. Ya, jadi kawan-kawan, sekali lagi saya sampaikan, fokus di sini adalah konsisten. Kita jangan fokus ke feedback-nya, tapi kita fokus bagaimana kita bekerja. Ya. Kita bekerja satu, kemudian konsisten, istiqomah, insya Allah ada manfaatnya. Ya. Kalau kita sudah menjalani sesuatu dengan terus-menerus, dengan continuous improvement, insya Allah kita ada hasilnya. Ya. Jabatan menunggu, bonus menunggu, gaji akan naik nanti. Ya. Penghargaan dari perusahaan juga akan menunggu kalau kita fokus di pekerjaan. Jadi makanya saya sampaikan, jangan kita fokus, yang penting saya masuk kerja lah, nanti uang hadir saya masuk, uang hadir saya tidak dipotong. Itu menurut saya sesuatu hal yang salah besar. Ya, kenapa? Karena tidak sepenuh hati kita menjalani sebuah profesi kita. Nah, jadi kawan-kawan semua, silakan jalani pekerjaannya dengan sepenuh hati. Selanjutnya adalah beradaptasi, berpikir untuk beradaptasi. Nah, ini sesuatu hal yang harus bisa kita lakukan, ya, termasuk saya di sini. Dunia berlari sangat cepat. Dalam hal ini adalah sebuah teknologi. Teknologi berlari sangat cepat. Tanya dengan diri kita, apakah kita bisa beradaptasi? Oke, apakah kita bisa beradaptasi? Kalau kita bisa beradaptasi, kita bisa menghadapi perkembangan teknologi yang besar. Ya, makanya saya sampaikan di muka tadi, saya ingin menambah profesi baru saya sebagai content creator. Ya, kenapa? Karena dengan dunia YouTube, ya market pasar semakin luas, gengsi semakin tinggi. Ya. Ketika kita bisa beradaptasi, kita tidak akan terbuang oleh zaman. Kita tidak akan terkikis oleh waktu. Tapi kita selalu berinovasi, melakukan sebuah produktivitas yang baik. Nah, kalau kita memiliki karakter bisa beradaptasi. Jadi bagi kawan-kawan semua, silakan berpikir bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Ya, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan tantangan yang ada saat ini. Mulai dari karir di dalam sebuah pekerjaan, ya, mulai dari
proses belajar kita seperti apa. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Apa yang dibutuhkan dunia saat ini, apa yang ada yang diharapkan ataupun yang ada di depan sana, itu kita harus bisa beradaptasi dengan semaksimal mungkin. Ya, jadi silakan kawan-kawan semua mulai saat ini berpikir untuk beradaptasi. Oke. Selanjutnya adalah mencari saingan. Ya, berpikir mencari saingan, berpikir mencari kompetitor. Apa-apaan ini? Kok saingan dicari? Kok kompetitor dicari? Ya, Anda kalau berpikir seperti itu, Anda susah untuk maju. Anda susah untuk sukses. Saingan bukan semata-mata jadi musuh dalam diri kita. Kompetitor bukan semata-mata jadi penghalang demi kesuksesan kita. Justru dengan kita memiliki saingan, dengan kita memiliki kompetitor, itu bisa menjadi tolak ukur diri kita. Ya, seberapa jauh langkah kita saat ini? Ya, seberapa jauh langkah kita saat ini? Apakah kita sudah bisa sejajar dengan kompetitor kita? Apakah kita sudah bisa sejajar dengan saingan kita? Kalau belum, perjuangkan. Kalau sudah, maksimalkan lebih jauh lagi. Ya, jadi yang namanya kompetitor, yang namanya saingan itu bukan sebuah ancaman bagi diri kita. Ya, kawan-kawan bisa lihat ada minimarket Alfamart. Pasti di sebelahnya atau di seberangnya atau mungkin 100 sampai 200 meter ada minimarket Indomaret. Apakah mereka bersaing? Benar. Apakah mereka menganggap lawannya sebagai kompetitor? Benar sekali. Kenapa itu bisa berjalan secara beriringan? Karena mereka memiliki karakter berpikir untuk mencari saingan. Ya, jadi silakan kawan-kawan pikirkan kedua minimarket tersebut selalu sejajar bersamaan. Artinya apa? Artinya saingan adalah salah satu faktor bagaimana kita menggapai sebuah kesuksesan. Agar bisa mengukur sejauh mana diri kita. Nah, agar bisa mengukur apa yang sudah kita lakukan saat ini. Ya, jadi saingan bukan sebuah ganjalan. Justru saingan bisa menjadi sebuah penyemangat dalam diri kita. Bahkan kalau anak-anak muda zaman sekarang kolaps, ya, silakan kolaborasi, ya, silakan berkolaborasi dengan saingan kita untuk menggapai sebuah tujuan. Selanjutnya adalah goals, ya, kita harus punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan kita saat ini apa? Saya harus selesai kuliah di usia 18 atau 19 tahun. Berarti kita kuliah harus benar-benar. Kawan kita masuk kuliah, kita harus masuk kuliah. Kawan kita mengerjakan tugas, kita harus mengerjakan tugas. Kawan kita melaksanakan kuis, kita ikut kuis. Kawan kita melaksanakan UTS, ujian tengah semester, kita juga seperti itu. Ketika kawan kita UAS, kita juga ikut UAS. Terus sampai semester 6, semester 7. Semester 7 kawan kita PKL, kita harus ikut PKL. Di semester 8 kawan kita mengajukan judul skripsi, kita juga harus mengajukan judul skripsi. Sampai kita selesai bersama-sama. Itu adalah sebuah tujuan. Ya. Kalau saya berprinsip seperti ini, di dalam satu kelas biasanya ada seseorang yang memang menonjol dalam sisi akademik, ya, dikategorikan pintar. Nah, itulah tolak ukur kita, ya, itulah saingan kita. Kita harus menyamai capaian si anak pintar tadi, si mahasiswa yang pintar tadi. Ketika si mahasiswa pintar sudah mencapai goalnya, sudah mencapai tujuannya, pasti kita juga akan mencapai tujuan yang sama. Ya. Jadi kalau misalkan kita cari saingan itu atau cari tolak ukur itu yang levelnya di atas kita, supaya kita bisa mengejarnya bahkan menyalipnya. Ya.
Kalau misalkan level saingan kita levelnya di bawah kita, itu namanya bukan saingan. Bagaimana goal kita bisa tercapai kalau misalkan levelnya di bawah kita? Ya, jadi untuk kawan-kawan mahasiswa yang sedang menyimak di aplikasi Zoom dan di aplikasi YouTube, silakan jadikan tolak ukur satu mahasiswa yang memang potensi akademiknya lebih baik dari kita. Nah, itu adalah sasaran kita, itu adalah tujuan kita. Ya, yang terakhir adalah manajemen waktu. Keenam poin di atas harus dikelola dalam sebuah manajemen waktu. Ya. Kalau kita tidak bisa memanage waktu kita, kita tidak bisa capainya di usia 25 tahun tadi. Ya. Jadi kalau misalkan 6 poin di atas itu bisa kita capai ketika kita bisa memanage waktu kita. Ingat, satu kali kita melakukan sebuah kesalahan dalam sebuah proses, maka waktu akan selalu berputar, maka waktu akan selalu meninggalkan kita. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan yang namanya sebuah waktu. Ya, ini slide yang berikutnya. Oke. Ya, slide ini nggak banyak, ada 4 atau 5 slide saja materi ini. Ya, kita akan banyak diskusi nantinya. Materi berikutnya adalah tipsnya apa? Oke, saya ada 2 keyword, ada 2 kata kunci. Ya, pertama adalah always say bisa. Ya, selalu katakan bisa. Selalu tanamkan dalam diri kita kalau kita ini bisa melakukan hal-hal apa saja. Kalau kita sudah menanamkan mindset bisa dalam diri kita, berarti kita bisa mencapai sebuah masalah, sebuah tujuan dalam bentuk apapun. Ya. Jangan sekali-kali kita memiliki pikiran yang negatif dalam diri kita. Jangan sekali-kali kita merasa lemah dalam diri kita. Itu hal yang apa namanya? Hal yang sangat bahaya, ya. Kalau kita memiliki karakter, memiliki sifat selalu melemahkan diri kita. Maksudnya seperti ini. Apakah kamu bisa mengerjakan tugas? Jawab tidak bisa. Sudah mengecilkan diri kita kalau kita tidak mampu, tidak bisa. Artinya kita akan bermasalah, ya. Jadi kita mindsetkan diri kita kalau saya ini tidak mampu, ya. Kalau saya ini tidak bisa, ya bisa ada sebuah ilmu hipnoterapi, ya. Jadi ya, ilmu hipnoterapi itu dia membahas tentang alam sadar, alam bawah sadar. Jangan sampai alam bawah sadar kita mengontrol alam sadar kita. Ini saya berada dalam alam sadar. Kita semua sekarang berada dalam alam sadar. Biasanya kalau berada di alam bawah sadar itu mau tidur, ya, atau ya setengah tidur. Nah, itu biasanya berada di alam bawah sadar. Artinya alam bawah sadar kita mendominasi alam sadar kita. Ketika kita tidur, ya sudah, kita sudah nggak sadar. Ya, digigit nyamuk juga kita udah nggak sadar. Ya, jadi begini, selalu katakan mampu, katakan bisa dalam diri kita. Ya, kalau kita sudah mengatakan bisa dalam diri kita, segala sesuatu pasti akan bisa kita lakukan. Ya. Jangan pernah mengecilkan diri kita. Oke. Selanjutnya adalah katakan siap. Apa yang selalu saya sampaikan, kita harus siap dalam semua situasi dan kondisi apapun. Ya. Apakah kamu bisa? Siap. Ya. Jadi karakter kita, pikiran kita harus tanamkan kata siap. Bisa dan siap. Itu adalah 2 keyword yang menurut saya adalah untuk mencapai sebuah tujuan, untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ya. Kalau kita bisa, kalau kita siap, segala apapun, segala rintangan apapun akan bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya adalah dikatakan sukses jika Anda. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana strateginya, apa keywordnya. Sekarang kita membahas apa sih yang dikatakan sukses, bagaimana sih orang itu bisa sukses.
Yang pertama, orang bisa dikatakan sukses, seseorang bisa dikatakan sukses jika dia bersyukur dengan pencapaiannya. Ya, jika dia bersyukur dengan pencapaiannya, jika dia menikmati dengan pencapaiannya. Ya, apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang sudah kita harapkan, kita syukuri. Insya Allah dengan kita bersyukur, maka nikmat akan semakin bertambah. Itu juga sebaliknya. Ketika kita kufur, ya siksaan Allah akan lebih pedih, akan sangat kejam. Ya. Jadi pandailah kita bersyukur. Pandailah kita mensyukuri apa yang telah kita capai selama ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menikmati. Ya. Bersyukur, kemudian kita nikmati hasilnya. Ya. Bagaimana cara menikmati hasilnya? Dengan berbagi. Ya. Berbagi itu luas maknanya. Bisa berbagi secara finansial, bisa berbagi secara sosial, bisa berbagi dengan pikiran, bisa sharing knowledge, ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Nah, itu adalah berbagi. Kalau kita sudah bisa bersyukur, kita nikmati. Bagaimana menjalani, bagaimana menikmati dengan kita berbagi. Semakin kita banyak berbagi, maka feedback ke diri kita juga akan semakin banyak. Silaturahmi akan terbentuk, pengetahuan baru akan terbentuk, pengalaman akan terbentuk. Ya. Perjalanan hidup kita akan menambah sebuah cerita. Ya, jika kita bisa berbagi dengan sesama kita. Ketika kita punya ilmu, ketika kita berlebihan harta, silakan berbagi. Dengan kita berbagi tidak akan mengurangi apa yang kita miliki. Ya, jadi kawan-kawan pikirkan, kalau misalkan kita punya sebuah keahlian satu bidang ilmu, kemudian kita sharing dengan kawan-kawan, apakah ilmu kita akan berkurang? Justru tidak. Justru ilmu kita akan semakin bertambah. Kenapa? Ketika dalam perjalanannya pada saat berbagi ada kendala-kendala, kita akan mencari sebuah solusi. Nah, dengan sebuah solusi, maka akan bertambah yang namanya pengalaman baru. Dikatakan sukses jika Anda, ya ini menurut Vince Lombardi. Harga sebuah kesuksesan adalah kerja keras, dedikasi terhadap pekerjaan dan penentuan. Dan penentuan apakah kita menang atau kalah. Kita telah mengarahkan kemampuan diri kita yang terbaik untuk pekerjaan tersebut. Ya, kata kuncinya di sini adalah sebuah kerja keras. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika kita kawan-kawan baik di aplikasi Zoom atau di aplikasi YouTube ingin berdiskusi, mari kita berdiskusi secara riang gembira. Saya kembalikan ke saudara moderator. Oke, terima kasih Pak. Materi yang cukup menarik, berbagi pengalaman. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya, pertanyaan ya, diskusi lah lebih tepatnya. Di sini Pak sudah ada yang bertanya, salah satu mahasiswa via chat. Saya bacakan pertanyaannya. Pak, apakah faktor lingkungan bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang? Ini mahasiswa nih kayaknya. Ini mau dibacakan satu persatu dulu Pak atau langsung dijawab Pak? Langsung dijawab aja ya. Oke Pak, silakan Pak. Oke, ada pertanyaan dari kawan mahasiswa. Apakah faktor lingkungan akan mempengaruhi sebuah kesuksesan? Jawabannya pasti. Ya. Lingkungan adalah salah satu faktor untuk kita mencapai sebuah kesuksesan. Ya. Jadi kalau misalkan kita berada di lingkungan yang sehat, kita berada di lingkungan yang positif, mentalitas kita juga akan terbentuk secara sehat. Mentalitas kita juga akan terbentuk secara positif. Ya. Jadi bagi kawan-kawan yang merasa memang lingkungannya kurang baik, kurang sehat,
silakan menyesuaikan diri dengan hal-hal atau dengan lingkungan yang baru. Berarti saya harus pindah rumah, Pak. Tidak seperti itu sebenarnya, ya. Bisa kita siasati. Kalau kita pindah rumah ya nanti repot orang tua kita. Bisa kita siasati seperti ini. Kita cari sebuah komunitas, cari sebuah lingkungan yang memang menurut kita itu baik, ya, baik dari sisi pendidikannya, baik dari sisi sosialnya dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita berada di sebuah lingkungan yang memang kurang baik, ya silakan kita keluar dari lingkungan tersebut. Bukan pindah rumah, tapi kita cari sebuah lingkungan sosial yang memang memiliki dampak positif dengan kita. Ya, kalau kita bertemannya dengan orang penjual minyak wangi, ya badan kita juga akan wangi. Ya. Sedikit-sedikit kita akan nyicip ya apa yang dijualnya. Tapi kalau kita nongkrongnya dengan orang pandai besi, kita nggak minta saja, angetnya, panasnya bahkan akan kena dengan tubuh kita. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya. Jadi kalau kita misalkan berada di lingkungan yang memang baik, secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir kita, mindset kita, dan sebagainya. Ya. Rasulullah saja untuk mencapai sebuah kesuksesannya harus hijrah dari kota A ke kota B, dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi mau mencari sesuatu yang baru, hal yang baru, kita harus berani keluar. Kita harus berani cari sesuatu yang lebih jauh. Di era sekarang mencari lingkungan yang bagus itu tidak hanya harus bertemu secara komunitas, tapi kita masuk ke dunia internet saja yang memang lingkungannya positif juga itu adalah sesuatu hal yang baru. Itu saya rasa ya. Oke, Pak, terima kasih atas jawabannya, Pak. Jadi intinya lingkungan sangat berpengaruh ya. Ya, kita tinggal menyesuaikan saja. Kalau lingkungan yang kurang baik, kita cari di lingkungan yang lebih baik. Kalau lingkungan yang kurang ya, menyesuaikan ya Pak ya, bisa menyesuaikan dengan keadaan yang di sekitar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini nampaknya dari mahasiswa lagi Pak. Apakah bisa meraih kesuksesan di waktu kuliah atau di masa belajar? Pak, untuk mahasiswa nih biasanya. Ya, apakah bisa meraih kesuksesan di waktu kuliah? Saya selalu katakan bisa, ya. Saya punya tagline dalam hidup saya, bisa dan siap. Ya, dua kata kunci itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahkan salah satu kata kuncinya saya tanamkan di kampus kita, bisa. Ya. Sangat bisa sekali kalau misalkan kita meraih kesuksesan di masa kuliah. Tadi kan saya ilustrasikan, si Ronaldo itu dia sukses kurang lebih di usia 23 tahun. Ya, artinya dari umur 8 tahun udah main bola. Ya, umur 8 tahun udah mulai main bola. Kemudian suksesnya di umur 23 tahun dengan tolak ukur mendapat kategori pemain terbaik dunia. Kalau kita ilustrasikan dengan diri kita, umur 23 tahun itu kita sedang kuliah. Ya. Kita sedang kuliah. Ya. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Pertanyaannya adalah apa yang sudah Anda lakukan saat ini, kan seperti itu. Apa yang sudah Anda lakukan? Hobi Anda apa? Ya. Kalau kita kuliah hanya menjalani yang sifatnya rutinitas, sukses itu jauh, ya. Tolak ukur sukses ini adalah menggapai sebuah finansial misalnya. Itu sangat jauh. Tapi kalau misalkan tolak ukur kita di sini adalah di usia 23 atau 24 tahun saya sukses dalam perjalanan pendidikan saya, itu masih bisa kita kejar, ya. Jadi kawan-kawan semua, fokusnya sekarang apa? Ya, fokusnya pendidikan kah? Finansial kah? Kalau misalkan pendidikan, kita bisa gapai sukses. Ya. Dengan cara apa? Dengan IP yang baik ataupun IPK yang lebih baik. Atau pada saat perjalanan kita sedang kuliah, kita berprestasi di semua bidang, baik akademik maupun non-akademik. Sukses.
Jadi kita jangan berpikir sukses itu banyak uang, mobil banyak, rumahnya berapa. Ya, itu kita singkirkan dulu cara berpikir seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sedang menjalani sesuatu, kemudian kita fokus dengan tujuan kita dan berhasil dengan tepat waktu, itu menurut saya sukses. Suksesnya apa? Suksesnya di bidang pendidikan, terutama di perkuliahan. Ya, jadi Anda bisa bangun bangun kerajaan dari sekarang deh. Ya. Jangan, sekarang kan eranya ekspresi. Bisa kalian mengekspresikan apa yang kalian miliki. Ya, ternyata hobi saya bisa menghasilkan sesuatu. Ternyata hobi saya bisa menyenangkan banyak orang. Itulah yang harus kita jalani. Itu yang harus kita nikmati. Ya, jadi menurut saya sukses itu tidak hanya semata-mata uang banyak. Saya sampaikan uang itu akan datang dengan kita bekerja dengan baik. Ya, jadi uang itu kalau menurut saya bonus. Kalau kita bekerja dengan baik, belajar dengan baik, ya bonusnya nanti ujung-ujungnya ya ke finansial. Ya, seperti itu saya rasa. Jadi kawan-kawan mahasiswa yang sedang kuliah saat ini, ayo kembangkan. Saya selalu sampaikan kembangkan diri Anda. Ya, banyak profesi-profesi yang bisa Anda lakukan saat ini, mau jadi selebgram, mau jadi YouTuber, mau jadi TikToker misalkan, mau jadi apa lagi ya. Pak, saya hobinya main TikTok, ya udah jadi TikToker aja misalkan. Pak, hobinya saya suka ngedit-ngedit, ya udah jadi konten kreator aja. Kita bangun dari sekarang. Tapi lama Pak berhasilnya. Itulah sebuah proses, itulah sebuah konsistensi. Ya, hidup ini yang dibutuhkan adalah konsistensi. Kalau kita tidak konsisten dengan satu tujuan kita, gimana kita mau berhasil? Salah kalau kita misalkan mau berhasil dengan cara instan, salah. Ya, jadi kuncinya adalah konsisten dan harus berprogres. Udahlah Pak, saya tetap bekerja, datang absen, pulang absen. Saya konsisten kok Pak. Di mana mau konsistennya kalau misalkan Anda tidak melakukan hal-hal yang baru? Ya. Jadi kalau misalkan bicara yang namanya konsisten, bicara produktivitas. Seperti itu saya rasa ya. Jadi kawan-kawan mahasiswa, ayo semangat untuk melakukan sesuatu hal yang baru ya. Bisa jadi blogger, bisa jadi content writer, ya jadi penulis-penulis dan sebagainya. Banyak ya. Yang penting kegiatan-kegiatan kita positif. Insya Allah ketika kita melakukan hal yang positif, banyak hal yang bisa kita gapai. Oke, silakan. Mungkin yang ada ingin ditanyakan lagi. Halo Mas Imam. Dari Oke Bu, silakan. Halo Mister. Ini Pak, seorang TikTok ini Pak. I'm sorry Mister, nggak bisa jadi moderator. Halo mahasiswa dan rekan-rekan kalian, barusan nyampe rumah. Materi hari ini bagus Mas Imam. Pak Ferli bagus materinya. Appreciate sekali. Ada yang WA nih, japri saya secara pribadi. Bu, saya mau bertanya nih, gitu kan. Dia negur saya di gerbang. Waduh. Saya mau bertanya, Bu, tadi environment, lingkungan ya Pak ya, mempengaruhi. Mengaruhi kesuksesan. Apakah untuk menjadi sukses, kita harus berpendidikan lebih tinggi? Karena kalau dilihat dari yang sukses-sukses biasanya pendidikannya biasanya tinggi. Seperti itu. Kata orang tua saya seperti itu, Pak. Gimana menurut Bapak? Oke. Nah, ini pertanyaan yang sulit tapi bermakna luas ya. Pendidikan itu sebuah tujuan ya. Dengan pendidikan kita tidak bodoh ya. Rasul saja menganjurkan umatnya harus belajar, harus membaca. Iqra, belajarlah, bacalah, kan seperti itu. Artinya di sini adalah pendidikan itu adalah faktor pendukung dari sebuah kesuksesan.
Tapi kalau misalkan kesuksesan kita kategorikan lagi, Pak, saya mau sukses dengan secara finansial. 1. Pak, saya mau sukses secara pendidikan. 2. Pak, saya mau sukses kedua-duanya. 3. Udah bisa kita bagi 3 kategori. Ya, jadi udah bisa kita bagi 3 kategori. Ada seorang YouTuber, ya, maaf ngomong, YouTuber itu pendeso banget, rambutnya gondrong, ngomongnya Jawa notok, ya. Kerjaannya apa coba? Kerjanya cuma mancing gabus sama mancing belut. Sekolah tidak, sekolah. Tamatan apa? SD. Artinya apa? Artinya pendidikannya rendah. Ya. Dengan pendidikan rendah, dia bisa mencapai sebuah kesuksesan secara finansial. Dari sisi pendidikan, memang dia tidak sukses. Tapi dari sisi finansial, dia sukses. YouTubernya sudah AdSense, gajiannya dari Google. Kan enak digaji Google. Ya, viewernya banyak, subscribernya banyak. Sukses secara finansial, pendidikannya tidak. Lebihnya apa? Lebihnya adalah produktivitas. Ya, ketika kita produktif, menyesuaikan dengan permintaan yang ada di pasar sana, kita bisa capai ke sebuah kesuksesan. Ya, kita bisa raih itu yang namanya si finansial tadi. Tapi dengan pendidikan tidak maksimal, ya, dengan pendidikan yang cukup sekolah dasar, kemudian jadi YouTuber kondang. Atau kedua-duanya. Pak, pendidikan saya perlu, Pak. SD saya harus tamat, SMP, SMA, S1, S2, bahkan S3 saya harus raih semua. Saya harus gapai semua. Kalau pendidikan kita baik, ya, dengan fokus pekerjaan kita yang kita lakukan secara konsistensi, ya, maka finansial juga akan datang. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah pendidikan mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ingin gapai sebuah kesuksesan, ya silakan memiliki sebuah pendidikan yang tinggi. Ya, jalani sebuah pendidikan yang tinggi. Dengan kita memiliki pendidikan yang tinggi, cara berpikir kita, level berpikir kita akan berbeda dengan level yang memang pendidikannya jauh di bawah kita. Benar kan? Jadi kalau misalkan level pendidikan kita bagus, pendidikan kita tinggi, jangan disamakan level pendidikan kita dengan level pendidikan yang memang jauh di bawah kita. Ya. Tapi kalau misalkan dari sisi finansial, banyak orang yang tidak sekolah tinggi bisa kaya. Ya. Dia nggak tamat SD, tamat SMP, dia bisa kaya. Kenapa? Karena produktivitas. Yang bersangkutan bisa membaca pasar. Yang bersangkutan bisa membaca apa yang dia punya dalam diri kita. Ya. Jadi Anda itu harus bisa membaca apa yang Anda miliki dalam diri Anda semua. Jadi kalau kita tidak bisa memiliki tidak bisa membaca diri kita, saya rasa sulit bagi kita untuk mengeksplor apa yang kita miliki. Pak, saya nggak punya kelebihan, Pak. Ngoding kurang, desain kurang, networking juga kurang. Apalagi misalkan content creator ya dikit-dikit deh, Pak. Tapi kok saya ini suka ngomong ya, Pak? Kok saya ini suka ngoceh ya, Pak? Kok saya ini suka kalau ngomong itu nggak mau berhenti, Pak? Itulah sebenarnya kelebihan yang kita miliki. Orang kadang tanpa sadar dengan apa yang dia miliki. Kawan-kawannya jago ngoding, saya enggak. Kawan-kawannya jago desain, saya enggak. Kawan-kawannya jago desain basis data, saya enggak. Kawan-kawannya punya keahlian-keahlian lain, kok saya enggak. Tapi kok saya ini kalau di kelas paling rame, Pak. Tapi kok saya ini kalau misalkan disuruh orasi paling suka, Pak. Kalau saya disuruh presentasi, saya paling suka, Pak. Nah, Anda kalau tidak bisa baca diri Anda, itulah sebenarnya kelebihan Anda. Itulah sebenarnya kelebihan yang kita miliki. Jadi kawan-kawan semua itu harus bisa membaca apa yang ada di dalam diri kita. Baru kita bisa explore lebih jauh. Akhirnya, dengan saya suka ngoceh, dengan saya suka ngomong, akhirnya saya jadi seorang MC misalkan, atau saya menjadi seorang public speaker misalkan, atau saya menjadi seorang komika misalkan. Ya, dengan komika orang banyak sukses, dengan komika orang bisa viral.
Ya, jadi pendidikan sangat mempengaruhi, tapi hal yang terpenting adalah kita harus pandai bisa membaca diri kita. Nah, jadi yang sering saya sampaikan ke kawan-kawan mahasiswa pada saat di kelas, Anda harus bisa baca diri Anda. Baru Anda bisa mengeksplor apa yang Anda miliki. Pak, beda Pak cara berpikir saya dengan kawan-kawan yang lain. Itulah yang disebut dengan unik. Semakin unik cara berpikir kita, semakin kecil persaingan kita di luar sana. Oke, saya rasa itu ya. Silakan kalau kurang puas. Ya, Mas Imam. Mr. Verly berbicara udah mirip kayak Mario Teguh. Masih jauh lah. Masih jauh. Oke, Mas Imam, kita lihat bareng nih ya. Kita lihat beberapa audiens. Sepertinya ada Pak Uswandi. Pak Uswandi? Ya, Pak Uswandi. Pak Uswandi, selamat datang di webinar. Aktif nggak suaranya? Aktif. Nah, Waalaikumsalam. Nih Pak Uswandi, kita bisa share-share ya Mr. Verly dengan Pak Uswandi nih. Ini barang bertiga kebetulan di sini. Silakan Pak Uswandi nih, siapa tahu mau share-share, berbagi motivasi buat kami-kami juga, atau ada yang mau kita diskusikan di sini, tambahkan untuk mahasiswa. Ini kebetulan audiensnya juga ada beberapa mahasiswa yang memang ada juga nih Pak, sepertinya yang berwirausaha nih, seperti Sarwani. Sarwani hadir nggak nih Sarwani? Tadi sepertinya hadir Sarwani ya? Hah? Tadi hadir Bu. Tadi hadir, sekarang nggak ada. Itu Pak salah satu contoh mahasiswa STIMIK DCC itu sepertinya dengan masih kuliah, mereka sambil berwirausaha sepertinya Pak. Mungkin Bapak juga pas waktu kuliah pernah satu kata, ada dua kata menyemangati mahasiswa untuk mulai berpikir maju gitu ya. Ada beberapa mahasiswa kita ternyata Pak yang sudah menerapkan itu. Seperti Sarwani, saya lihat kayaknya udah mulai berbisnis. Jadi sekolah sambil membangun bisnisnya. Betul. Sepertinya sudah mulai. Dan ini juga beberapa audiens seperti Aris Munanda, Rahmat Basori Ali ada di sini juga mereka mulai merintis di dunia kerja sambil kuliah sepertinya. Pak Uswandi, monggo Pak Uswandi. Oh ini Sarwani nih. Hadir Sarwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya sharing sedikit ya. Dan saya juga lama saya di DCC itu memang sering kali bertemu dengan mahasiswa yang memang dia kuliah sambil kerja. Jadi memang kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus tunggu tua? Kan gitu. Ya. Dan sukses itu seperti sempat saya dengar tadi dari uraian Pak Verly, sukses itu bisa kita ciptakan dengan versi kita masing-masing. Mungkin kalau kita berbicara seperti ini, kebanyakan orang awam akan menganggapnya seperti bicara seperti balon bicara warna-warni, gede gelembungnya tapi kosong. Tapi percayalah, rata-rata kita yang sekarang ini ada di sini itu melalui proses yang dibilang tidak mudah, kuliah sambil kerja. Saya menyelesaikan S1 saya pun saya sambil kerja. Dan ini sering saya share dengan mahasiswa saya, ceritakan berulang-ulang, bukan dalam arti saya menepuk dada. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati, saya sering kali menceritakan ini sebagai bentuk motivasi untuk mendorong mahasiswa kita. Dan juga ini untuk menginformasikan kepada mahasiswa kita yang di luaran sana, calon mahasiswa kita, bahwa kita di sini bisa kuliah sambil kerja dan bisa sukses. Seperti itu.
pilihan kelas kita juga ada banyak kan, ya. Ada Jumat Sabtu, ada kelas yang malam, nah, seperti. Dan saya kebetulan dulu kuliah pada saat saya ambil S1, saya pun ya sambil kuliah juga. Emang apa ya? Kuliah bukan jaminan untuk jadi sukses. Tapi kita membuka jalan kita. Membuka jalan menuju kesuksesan dengan berbagai alternatif jalan. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sedikit bagikan, share dengan rekan-rekan semua yang hadir pada webinar yang hari ini ya. Hari ini yang luar biasa sekali temanya. Ini dari yang kemarin-kemarin kan tentang apa? Tentang komputer semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat aja. Ya nih, Sarwani. Ya, silakan tuh. Kita lagi berbicara tadi mengenai yang disampaikan oleh Pak Ferli Ardri mengenai kiat-kiat sukses di usia muda. Silakan kalau mau mengomentari tentang materi hari ini. Silakan Sarwani, nanti saya sampaikan jika beliau sudah ini, mungkin beliau ke belakang sebentar mungkin. Ya Bu, ini Sarwani ini kan mahasiswa di CC Bu ya. Ingin mau bertanya nih Pak Firly, kan Sarwani ini sembari kerja gitu ya. Nanti bagaimana sih Pak mengatur waktu yang benar-benar buat untuk kuliah sambil wira swasta gitu Pak? Gimana Sarwani? Agak putus-putus dirimu. Halo Bu. Halo. Nah itu Pak Ferlinya udah aktif tuh. Aktif Bu ya? Aktif. Udah masuk ya? Udah Pak. Oh iya, ya kendala jaringan di sini. Ya, ada yang bertanya Pak. Pertanyaan nih Pak. Ya, silakan. Bagaimana sih Pak mengatur waktu lagi sembari kuliah, terus berwira swasta dan menjadi pengusaha yang di umur usia muda Pak? Halo, Assalamualaikum Pak. Iya. Mungkin begini ya maksudnya Sarwani. Bagaimana sih Pak kiat-kiatnya kita mau sukses nih? Sedangkan saya ini kuliah sambil berwirausaha. Kayak mana saya mengatur waktunya atau kiat-kiatnya. Kayak gitu ya Sarwani ya? Ya, kira-kira seperti itulah Pak. Nanti kalau mungkin begini dia berpikirnya Pak. Kalau saya fokus di wirausaha, nanti wirausaha saya yang sukses, sekolah saya yang terbengkalai. Ya, okay. Mungkin begitu maksudnya. Ya, kalau saya fokus di sekolah, sedangkan saya harus punya impian untuk menyukseskan wirausaha saya. Seperti itu. Ya, Oke, suara saya bisa didengar ya? Sip, dengar Pak. Sarwani yang agak putus-putus. Memang tantangan tersendiri bagi mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha. Ya justru itu menjadi sebuah tantangan bagi saya. Saya begini, saya selalu memandang seseorang, baik mahasiswa, kawan saya dan sebagainya, ketika dia memiliki sebuah usaha, itu saya punya apresiasi yang sangat besar. Kenapa saya sampaikan begitu?
seorang wirausaha itu biasanya memiliki jiwa fighter yang sangat besar. Ya. Saya pernah baca buku, pernah sering tonton channel YouTube. Bikin usaha itu paling mudah, ya. Bikin usaha itu paling mudah. Asal ada modal, kita bisa bikin usaha. Bentuk apapun, baik sesuai dengan keinginan kita, dengan passion kita, atau baik dengan apa yang sedang diminta oleh pasar saat ini. Sangat mudah kalau kita bikin usaha. Tapi yang susah itu adalah konsistensi, ya. Jadi kalau misalkan kita ukur pakai grafik itu harus stabil, naik dikit, stabil lagi, turunnya jangan terlalu jauh, tapi stabil. Artinya apa? Konsistensi. Memanage usaha itu sebenarnya lebih susah daripada membangun sebuah usaha. Nah, kembali lagi, Pak, saya seorang mahasiswa, gimana Pak cara bagi waktunya? Takutnya saya usaha saya terganggu, kuliah saya terganggu. Oke, kita pisahkan dulu. Apa tujuan Anda menjalani sebuah usaha? Pertama, apa tujuan Anda menjalani sebuah kuliah atau perkuliahan? Kalau tujuan Anda berusaha agar kuliah saya lancar, bayaran saya lancar, sehingga saya bisa wisuda tepat waktu, artinya kedua-duanya bisa kamu jalani dengan fokus tanpa halangan sebenarnya. Ya, karena kalau misalkan saya tujuannya kuliah, menggapai sebuah pendidikan, berarti saya harus berusaha semaksimal mungkin supaya usaha saya bisa lancar. Kan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan saya kuliah deh, nanti saya usaha sampingan. Ya. Kata-kata usaha sampingan menurut saya kurang enak didengar. Ya. Jadi kalau bikin usaha itu jangan usaha sampingan. Pak, saya mau usaha Pak, tapi usaha serius. Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah kuliah, kemudian berusaha, keduanya bisa berjalan. Nggak salah juga kalau misalkan kita menjadi seorang sarjana, kemudian kita menjadi seorang pengusaha sukses. Ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah di manajemen waktu. Kan banyak cara kita membaginya. Kalau misalkan kita usahanya di siang hari, kita bisa kuliahnya di sore hari atau di malam hari tanpa mengganggu usaha kita. Ya. Atau kalau misalkan usahanya di malam hari, jual bandrek Pak malam-malam, jual sekuteng Pak malam-malam, berarti saya kuliahnya di pagi hari sampai di sore hari. Ya. Prosesnya harus dinikmati. Semakin perih kita berproses, semakin kerang itu kayak mutiara itu ya butuh waktu ya, nyumput dia di balik kerang semakin lama, semakin pisau itu diasah, semakin ya kita ilustrasikan dalam perjalanan hidup kita, semakin kita perih menjalani hidup dengan berpikir yang positif, dengan memiliki motivasi yang bagus, insya Allah hasil itu tidak akan menggapai hasil itu akan kita gapai dengan sebuah proses yang baik. Ya. Jadi hasil itu sebenarnya ada di ujung sana. Ada orang yang katakan, ya jalanin aja, ya salah pula kita katakan seperti itu. Ya. Kita itu harus berpikir positif dengan diri kita. Jangan semua udah jalanin aja. Yang harus kita berpikir itu adalah gimana caranya saya harus sukses di usia sekian. Betul kan? Gimana caranya kita harus berhasil di usia sekian. Ya. Tanamkan dalam diri kita. Kalau kita tidak punya tujuan, kita nggak bisa mencapai sebuah hasil yang baik. Ya. Pak, saya pengen beli mobil, Pak. Berarti tujuan saya adalah beli mobil. Pak, saya mau beli mobil mah nggak kebeli, Pak. Saya mau orang miskin. Berarti Anda selamanya akan menjadi seorang orang yang miskin. Kenapa? Karena Anda sudah berpikir negatif dengan diri Anda. Pak, saya mah nggak mampu, Pak. Beli rumah orang tua saja miskin. Ya berarti selamanya orang tua Anda bakal miskin. Kenapa? Selalu berpikir negatif dengan diri kita. Kenapa kok sekarang nggak kita balik sih? Kapan ya saya bisa beli mobil? Kayaknya rumah itu kayaknya bakalan saya beli. Jadi di pikiran kita tuh beli rumah, di pikiran kita tuh beli kebun, di pikiran kita tuh beli mobil. Ya. Artinya kita akan menjalani sesuatu hal yang baik, yang positif. Ya. Jadi proses itu kita lewati. Ya. Jadi jangan berpikir saya tidak bisa.
berpikir saya bisa, berpikir saya siap. Ya, jadi kalau kita sudah bisa, kita sudah siap, rintangan apapun ya akan kita gapai. Ya, jadi silakan menjalani usahanya dengan perkuliahan karena itu adalah dua sisi mata uang yang harus kamu lalui dengan cara bagaimana memanage waktunya. Ya, saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Karena tidak ada sebuah masalah yang tidak ada solusinya. Ya, saya rasa seperti itu ya. Ya. Oke. Terima kasih buat Pak Ferly Ardi atas jawabannya. Jadi Sarwani kita bisa menyimpulkan dari jawaban Bapak tadi, mau kita bekerja atau kita berwirausaha ya Pak ya, sambil kuliah, kita harus pinter memanage waktu. Kuliah juga butuh biaya, pendidikan butuh biaya. Dengan bekerja, dengan wirausaha, itu akan mensupport kuliah atau sekolah kita. Ya, kalau betul. Usaha kita bagus, otomatis nanti kita bisa membiayai sekolah, membiayai kuliah dengan bagus, otomatis kita bisa lulus dengan tepat waktu. Secara langsung begitu ya Pak ya tadi ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih tuh buat Ahmad Basori Ali yang sudah pakai masker DCC, boleh tuh. DCC-nya kelihatan. Mantap. Iya, terus tadi juga ada kiat-kiat Bapak yang penting apa sih tadi? Yang penting bisa dulu jawabannya, terus itu siap. Ya, itulah motivasi dari Pak Ferly Ardi kepada saya dan teman-teman juga kalau di kampus, Pak. Pokoknya bisa tidak bisa, harus bisa. Bisa. Ya, itulah. Iya. Cara tidak langsung, mau tidak mau, kita harus nyoba. Ya nggak, Pak? Entah nanti hasilnya bagus atau enggak, yang penting kita sudah mau mencoba dan bisa melakukannya, gitu kan. Siap nggak siap, kita harus siap. Gitu ya, tadi ya intinya. Oke, Pak, terima kasih atas materinya. Mas Imam, silakan ambil alih sebagai moderator. Oke, terima kasih, Ibu. Oke. Ikut bergabung juga. Baiklah, mungkin dicukupkan sampai di sini ya, rekan-rekan semua. Melihat waktunya sudah mencapai batasnya. Terima kasih kepada narasumber Bapak Ferly Ardi Eskom MTI dengan materinya yang sangat menarik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Pengalaman-pengalamannya, motivasi-motivasinya juga tadi ada dari beberapa dosen juga. Terima kasih. Diinfokan kepada rekan-rekan semua yang ingin mendapatkan e-sertifikat, diharap agar dapat mengkonfirmasi kembali ya. E-sertifikatnya dikeluarkan paling cepat hari ini, paling lambat besok hari apa ya? Besok hari Selasa atau hari Rabu paling lambat ya rekan-rekan semua. Soalnya kita akan data kembali untuk e-sertifikatnya, karena ada beberapa juga yang menginginkan hanya 2 atau 3 sertifikatnya. Untuk slow responnya dimohon maklumi. Mungkin cukup itu saja ya Bu ya, Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Siap. Mas Imam, materinya. Iya, untuk materinya akan di-share di grup seperti biasa ya. Oke, untuk materi sudah saya email ke Pak Imam sama Bu Dwi Marisa. Terima Pak. Oke Pak. Ya Mas Imam. Ya, Bu. Mungkin ada beberapa yang minta materi dari awal sampai akhir, dari webinar 1 sampai webinar 4. Tolong Mas Imam. Oke, udah dikondisiin Bu. Iya Bu. Setiap materi selesai itu udah kami dibagiin Bu. Tinggal materi ini lagi nanti kita bagikan kembali seperti biasanya. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for join at Webimar DCC Bisa.